Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita akan mempelajari bab 7 tentang data, teknik pengumpulan data, skala pengukuran, sampai kepada analisis data. Kita mulai dengan pemahaman tentang data ya. Menurut Tanjung dan Devi 2013, data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap. Pengertian lain dari data adalah fakta yang dicatat sebagai suatu kejadian. Sementara fakta sendiri adalah kenyataan yang telah didudukkan dalam kerangka persoalan. Kemudian pendapat lain menurut Juanda 2009, data atau angka adalah nilai-nilai dari satu atau beberapa peubah atau variabel yang dicatat dari suatu gugus unit pengamatan. Unit pengamatan ini bisa berupa objek, individu atau orang, atau kelompok individu, seperti rumah tangga, perusahaan, universitas, sekolah, desa, pemerintahan, daerah, dan negara, dan lain-lain. Nah, data yang berkualitas itu ciri-cirinya adalah sebagai berikut ya. Untuk suatu penelitian yang baik, kita harus tahu kriteria data-data yang berkualitas. Yang pertama, data sebagai keadaan sebenarnya. Jadi ciri pertama adalah objektif, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang kedua adalah representatif, yaitu mewakili objek yang sedang diamati. Jadi harus mewakili gitu, terwakili semua objeknya gitu dalam satu populasi. Kemudian yang ketiga, up to date. Jadi data terbaru ketika penelitian itu dilakukan. Jangan pakai data yang sudah lama. Kemudian relevan. Jadi relevan, datanya itu terkait atau nyambung dengan objek yang diteliti. Nah, kita bedakan data dan informasi. Tadi kita sudah memahami pengertian data, suatu fakta mentah, fenomena yang terjadi pada suatu objek tertentu yang belum diolah. Kemudian data dapat berupa angka, huruf, simbol, gambar, maupun suara atau gabungan gitu ya. Sedangkan informasi itu adalah data yang telah selesai dilakukan pengolahan dan dianalisis menggunakan alat analisis tertentu sehingga menghasilkan output yang dapat dipahami oleh pemakai informasi sebagai alat pengambilan keputusan. Atau makna lain dari informasi adalah data yang sudah memberikan makna gitu. Kalau data-data itu cuma misalkan angka-angka, misalkan berat badan siswa kelas 1 SD misalkan 12 kilo, 13 kilo, 14 kilo, dan seterusnya, itu hanya data. Jadi belum ada maknanya. Tapi setelah diolah, dianalisis, ternyata makna yang terkandung dari angka-angka tersebut adalah sebagian besar siswa kelas 1 SD tersebut berat badannya di bawah standar normal untuk usia 7 tahun gitu. Bisa juga setelah diolah lagi bahwa berarti sebagian besar siswa SD ini, kelas 1 SD ini mengalami stunting misalkan seperti itu. Jadi ada maknanya. Itu sudah dapat dijadikan alat pengambil keputusan. Berarti ini harus dievaluasi gizi mereka seperti itu. Lalu pihak yang terkait harus mengambil keputusan, ini dicarikan solusi apa nih gitu. Nah,
Pembagian data-data itu ada banyak ya berdasarkan pertama berdasarkan sifat data. Ada data kuantitatif, terus ada data kualitatif. Kuantitatif dari kata quantity itu berarti jumlah, berarti numerik. Jadi ini mengindikasikan seberapa banyak gitu. Datanya selalu numerik atau angka. Skala pengukurannya nanti itu pakai interval dan rasio. Nanti kita akan pelajari apa itu interval dan rasio. Kemudian ini contohnya, misalkan nilai matematika 80, ada angkanya. SPP 100.000. 99% siswa tamat. Kalau data kualitatif itu berupa label atau nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasi atribut satu elemen. Skalanya nominal dan ordinal. Datanya bisa numerik, tapi numeriknya ini diartikan sebagai teks biasa atau non-numerik. Nah, misalkan nih, prestasi siswa sangat meningkat. Tuh. Dia berupa kata-kata. Biaya sekolah sangat mahal. Gitu. Penyaluran zakat sangat lancar. Seperti itu. Ini kualitatif. Nah, berdasarkan sumber data, ada namanya data internal dan data eksternal. Kalau internal itu berasal dari dalam organisasi atau instansi, misalkan jumlah karyawan, kekuatan, struktur modal perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan eksternal data yang berasal dari luar organisasi tersebut. Misalkan sikap masyarakat, dukungan pemerintah, regulasi pemerintah, minat pelanggan, dan lain-lain. Berdasarkan cara memperolehnya ada data primer dan data sekunder. Data primer itu dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya, langsung dari sumber pertama gitu. Misalnya BPS melakukan sensus penduduk tahun 2020 untuk memperoleh data penduduk, langsung ke penduduknya minta data-data di data gitu, enggak dari website lain atau dari berita kayak gitu. Atau suatu perusahaan dia melakukan survei kepada karyawannya langsung gitu. Atau mengambil laporan keuangan dari database perusahaan langsung gitu di internal perusahaan tersebut. Itu data primer langsung dari pihak pertama. Kalau data sekunder itu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi, bisa koran, bisa berita, bisa website, bisa buku, majalah, laporan tahunan, dan lain-lain. Nah, ini ya, misalnya suatu perusahaan memperoleh data penduduk dari BPS, dari website BPS. Jumlah penduduk miskin kita peroleh dari website BPS, bukan peneliti itu langsung terjun ke daerah-daerah gitu. Atau data perbankan dari BI gitu, atau data-data dari OJK seperti itu. Ini adalah data sekunder, bukan dari pihak pertama, tapi dari publikasi yang sudah diolah gitu. Kemudian berdasarkan waktu pengumpulannya ada data cross-sectional dan time series. Nah, kalau cross-sectional itu dia data dikumpulkan dalam satu waktu tertentu, hanya dalam satu waktu. Tapi dia ada beberapa item yang dikumpulkan gitu. Misalkan jumlah mahasiswa CCB tahun ajaran 2003-2024 atau jumlah perusahaan go public di tahun 2023, hanya di satu tahun itu saja gitu, satu waktu saja. Tapi kalau dari beberapa kurun waktu, dari beberapa waktu, dari mulai tahun sekian sampai tahun sekian atau dari tanggal sekian sampai sekian, itu time series, jadi berseri gitu kan, data yang dikumpulkan dalam kurun waktu atau periode tertentu.
Nah, ini contohnya ya, pergerakan nilai tukar rupiah dalam 1 bulan. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu. Kemudian produksi padi di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2020. Ini time series. Selanjutnya, berdasarkan skala pengukuran. Nah, ini tadi sudah disinggung. Ada yang namanya disingkat NOIR ya. Yang NO ini adalah berupa non-numerik. Ini kualitatif nih. Sifatnya hanya untuk membedakan antar kelompok. Tidak ada peringkat atau level pengkastaan gitu. Misalkan jenis kelamin laki-laki, perempuan, jurusan kuliah, matematika atau biologi seperti itu, ekonomi, agama, Islam, Kristen, Buddha, kayak gitu. Tapi tidak ada peringkat, mereka setara semuanya. Kalau ordinal ini memiliki sifat nominal juga, itu kualitatif juga, cuma dia ada menunjukkan peringkat gitu, ada berbeda setiap ini peringkatnya gitu, seperti tangga gitu. Ada tingkat pendidikan, misalkan SD, SMP, SMA, skala perusahaan besar, sedang, kecil gitu. Seperti apalagi lancar, tidak lancar, sangat lancar, kurang lancar, seperti itu. Atau apa namanya, ukurannya tadi itu misalkan sangat signifikan atau cukup tidak signifikan, seperti itu. Jadi ada peringkat-peringkatnya, itu namanya ordinal ya, dari kata order gitu, order ada urutannya gitu. Kalau nominal ini dari kata nominasi ya, nominasi itu hanya membeda-bedakan antar kelompok gitu. Kemudian yang ketiga adalah interval, merupakan tingkatan data di mana jarak antara bilangan berurutan memiliki arti dan datanya selalu numerik. Interval itu ada range, misalkan dari tahun 2015 sampai 2025, itu interval gitu. Jadi ada jarak antar bilangan. Kalau yang keempat ini data yang sering banget kita pakai, yaitu rasio. Rasio itu adalah satu angka ya, nilai mutlak dari objek yang diukur. Misalkan tinggi badan si Budi 150 cm gitu. Ya, satu angka saja, tidak range gitu. Berat badan misalkan 55 kg gitu. Waktu sekarang jam 12.00 misalkan, panjang penggaris adalah 30 cm misalkan. Satu angka saja, itu adalah rasio. Rasio itu angka ya, angka dan dia satu saja. Kalau interval juga angka tapi dia range. Selanjutnya, ini rangkumannya. Ya, data itu menurut sifat tadi kualitatif, kuantitatif, menurut skala pengukuran nominal, ordinal, interval, rasio, menurut sumber primer, sekunder, menurut waktu pengumpulannya, time series, dan cross section. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini akan sangat bergantung pada jenis penelitian. Ya, nah kalau untuk kuantitatif umumnya menggunakan data sekunder. Namun banyak juga penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer dengan skala numerik gitu kan, yang seringkali dikatakan sebagai metode kualitatif yang dikuantitatifkan gitu. Kemudian untuk pendekatan kualitatif itu sering menggunakan data primer ya, karena nanti dia akan wawancara, observasi, seperti itu. Kalau apa tuh kuantitatif kadang memakai kata data sekunder, yaitu bisa jadi dari internal atau dari publikasi ya, dari catatan eksternal gitu. Nah,
kita bahas ya pembagian teknik pengumpulan data tadi ya. Yang pertama data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang sudah tersedia di berbagai media. Bisa dari catatan di internal, di media internal, atau dari catatan eksternal. Misalkan contoh catatan internal itu ada informasi aktivitas penjualan, informasi kapasitas SDM, dan lain-lain gitu. Terus kalau dari catatan eksternal itu bisa dari data yang sudah dipublikasikan. Bisa berupa laporan keuangan bank syariah di website gitu, laporan laba rugi, laporan tahunan di bisa di koran atau website. Kemudian ada juga data yang berbentuk fisik ya, tidak elektronik, yang diperoleh dari perusahaan tersebut gitu. Menurut Sumarwan 2011, data sekunder itu memiliki beberapa kelebihan, diantaranya pertama membantu mengidentifikasi masalah, yang kedua merumuskan rancangan penelitian yang tepat, kemudian yang ketiga menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis ya. Sedangkan kekurangannya bisa jadi data sekunder itu sudah kadaluarsa, tidak up to date, atau tidak terlalu relevan dengan situasi terbaru, atau sampel data tidak sesuai karena dia kan sudah bentuk jadi ya di publikasi gitu. Nah, kalau primer tentunya ini datanya itu selalu up to date karena langsung dilakukan wawancara atau kuesioner saat penelitian itu juga, dan langsung ke responden langsung gitu kan ya. Jadi teknik pengumpulan data primer itu bisa melalui metode wawancara gitu kan ya, angket, kuesioner, observasi, wawancara mendalam, fokus group discussion atau FGD gitu. Nah, nanti pada saat pengumpulan data primer ini diperlukan instrumen-instrumen ya, instrumen-instrumen penelitian. Jadi tergantung pada teknik pengumpulannya. Kalau ini survei seperti ini kan instrumennya adalah kuesioner ya, kuesioner, lembar kuesioner. Itu nanti responden menjawab gitu ya, bisa berupa pakai skala sikap gitu, atau pilihan ganda gitu, atau isian. Nah, untuk wawancara itu instrumennya adalah pedoman wawancara sama lembar pertanyaan wawancara. Kemudian untuk observasi itu instrumennya pakai lembar pengamatan. Apa saja yang akan diamati sudah ada di lembar pengamatan, dan nanti tinggal checklist dan keterangan. Kemudian wawancara secara mendalam itu bisa memakai tadi sama ya, lembar pertanyaan wawancara atau dan pedoman wawancara. Ini berisi kuesioner pertanyaan yang sifatnya terbuka dan tidak terstruktur ya, karena ini nanti akan setelah wawancara akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru gitu yang lebih dalam. Kemudian FGD ini kegiatan
memperoleh data berupa pendapat dari beberapa responden atau narasumber secara bersama-sama. Jadi dikumpulkan dalam satu grup, berdiskusi di dalam tempat dan waktu yang sama, gitu kan. Dan peneliti memandu jalannya diskusi, gitu. Ini keunggulan metode ini menghemat waktu, lebih efisien gitu karena dikumpulkan semua narasumber dalam waktu dan tempat yang sama. Ini juga dapat mensinkronisasi pendapat dari sejumlah narasumber karena bisa langsung konfirmasi dan menyepakati antar narasumber gitu. Instrumennya adalah panduan wawancara, kemudian alat-alat untuk merekam seperti itu. Selanjutnya dari Cooper dan Schindler tahun 2008 merumuskan beberapa sumber kesalahan dalam pengumpulan data. Ya, sumber-sumber kesalahannya itu bisa dari teknik pengukuran pertanyaan dan instrumen survei. Nah, ini kesalahan ini bisa berasal dari desain penelitian yang salah gitu. Desain penelitian yang salah. Desain penelitian itu metodologi penelitiannya salah gitu. Mulai dari menentukan sumber datanya, primer apa sekunder, jenis datanya, kemudian populasi sampelnya, teknik analisis datanya, teknik pengumpulan datanya gitu, teknik penghitungan sampelnya gitu. Itu namanya desain penelitian. Kalau di skripsi itu bab 3 ya. Metodologi penelitian itu adalah desain penelitian. Kemudian membuat kuesionernya salah, penentuan skala pengukurannya gitu, serta instrumen penelitiannya salah gitu. Ini masuk ke sini. Kemudian wawancara. Wawancara ini adalah seseorang yang bertugas untuk melakukan wawancara dengan responden atau narasumber. Wawancara itu bisa peneliti itu sendiri ataupun orang yang ditugaskan untuk membantu tugas wawancara itu. Hal yang harus dipahami oleh pewawancara adalah materi-materi yang akan digunakan untuk melakukan wawancara. Selain itu, pewawancara juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan wawancara supel, memahami materi, bisa mengelaborasi pertanyaan, terus bisa menggunakan waktu secara efektif, kemudian memiliki kemampuan verbal gitu ya dalam menggali data dari narasumber tersebut. Nah, umumnya kesalahan utama yang bisa dilakukan pewawancara itu mencakup 3 kategori ini: kesalahan penentuan teknik sampling, kesalahan proses, kesalahan memasukkan data gitu. Nah, untuk kesalahan proses ini ada pembagiannya lagi ya, ada banyak ya. Pertama, itu wawancara tidak konsisten gitu. Terus lingkungan tempat diadakan wawancaranya itu juga bisa mempengaruhi jawaban responden gitu kan. Kemudian pemalsuan data juga bisa terjadi, atau pewawancara mempengaruhi responden, atau pewawancara mengubah hasil gitu. Ini bisa terjadi. Terus wawancara yang tidak konsisten ini salah satu penyebab kesalahan proses yang sering dilakukan pewawancara. Ini dapat terjadi mungkin karena faktor kelelahan yang menyebabkan wawancara
karena telah melakukan sejumlah wawancara yang banyak gitu, sehingga tidak fokus dengan kegiatan wawancara gitu. Kemudian, nah karena sering terjadinya hal ini gitu, maka instrumen pedoman wawancara harus dibuat secara jelas. Pedoman ini dibutuhkan oleh pewawancara untuk mendapatkan hasil yang konsisten ketika mewawancarai beberapa narasumber tersebut. Jika wawancara menggunakan model kuesioner dengan tipe pertanyaan tertutup, maka kejelasan pertanyaan menjadi hal yang penting untuk menghindari bias gitu, harus spesifik gitu pertanyaannya gitu ya. Kemudian dari sisi responden ini kan orang yang menjadi sumber primer ya, untuk data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Responden ini juga sangat penting untuk mendapatkan data yang valid dan reliable. Kemudian ini ya, kesalahan-kesalahannya itu bisa berupa kurangnya pengetahuan, salah tangkap informasi, atau salah interpretasi konsep, salah memahami, menafsirkan konsep, atau kurang respondennya gitu. Kurangnya pengetahuan responden terhadap objek ini dapat dihindari dengan perencanaan sampling dan penentuan sasaran responden yang tepat gitu. Misalkan kita penelitiannya pengaruh ulasan produk terhadap keputusan pembelian gitu. Jangan sampai respondennya ada yang anak kelas 6 SD kayak gitu. Ya kalau bisa yang sudah di atas 18 tahun yang sudah bisa memahami pertanyaan-pertanyaan kuesioner tersebut. Kemudian minimnya jumlah responden, kurangnya jumlah responden dapat diatasi dengan perencanaan jenis penelitian yang akan digunakan. Jika responden yang tersedia itu sedikit atau minim, maka sebaiknya tidak menggunakan penelitian kuantitatif untuk menyelesaikan gap fenomena. Jadi pakai kualitatif saja. Kemudian responden yang salah menangkap informasi itu dapat dicegah dengan membuat pertanyaan yang jelas, spesifik, dan tidak mengambang. Kalimatnya pun harus jelas dan mudah dipahami. Kemudian responden yang salah dalam memahami konsep dapat dicegah dengan penjelasan dalam bentuk tatap muka dan permintaan konfirmasi terkait konsep yang dibuat oleh peneliti. Jadi di luar pertanyaan wawancara tersebut sebelumnya harus dijelaskan dulu gitu ya, konsepnya secara tatap muka gitu, dan setelah terjadi wawancara juga harus ada konfirmasi dari pewawancara. Kemudian Bergman dan Siegel dalam Suharsimi 2002 itu berpendapat bahwa sejumlah faktor yang mempengaruhi ketidakjujuran jawaban responden dalam penelitian itu bisa disebabkan pertama karena faktor persahabatan, yang kedua kecepatan menerka, yang ketiga kecepatan memutuskan gitu ya, buru-buru saja memutuskan, kemudian jawaban kesan pertama, terus yang kelima penampilan instrumen gitu, bisa mempengaruhi juga. Kemudian prasangka, kemudian kesalahan pengambilan rata-rata, atau yang terakhir kemurahan hati gitu.
kemurahan hati, udah jawab baik-baik aja, bagus-bagus aja semuanya, seperti itu. Jadi datanya jadinya tidak jujur ya, tidak valid lah gitu dengan faktanya. Selanjutnya kita masuk ke teknik penskalaan atau skala pengukuran ya. Nah, ini yang skala-skala yang terkenal, yaitu pertama skala Likert. Ini yang paling terkenal ya. Ini digunakan untuk menunjukkan persepsi terkait kecenderungan pilihan. Skala Likert bisa digunakan antara angka 1 sampai 4, ada juga seringnya dari 1 sampai 5. Misalkan dalam jawaban suatu kuesioner itu ada misalkan sangat tidak setuju, itu 1. Yang kedua tidak setuju. Yang 3 kurang setuju. Yang skornya 4 setuju. Skornya 5 sangat setuju. Itu yang paling sering banget dipakai orang gitu ya. Ada juga skala skor 1-nya itu tidak pernah diimplementasikan, 2 jarang, 3 diimplementasikan, 4 sering diimplementasikan, 5 selalu diimplementasikan. Itu contoh lain dari skala Likert. Yang kedua adalah skala Goodman. Goodman itu skala yang digunakan untuk menjelaskan persepsi yang tegas, yaitu hitam atau putih. Jadi 2 kondisi aja ya, iya atau tidak, benar atau salah, setuju dan tidak setuju. Hanya itu aja, hitam dan putih saja kayak gitu. Yang ketiga ada pairwise comparison scales. Itu teknik penskalaan dengan membandingkan 2 hal. Itu biasanya tabel perbandingan 2 kolom aja ya. Misalkan contohnya satu tabel, manakah yang lebih penting di antara 2 pilihan berikut dalam pengembangan bank syariah? Kolom pertamanya misalkan penambahan jumlah SDM. Yang kolom kedua pengembangan kompetensi SDM gitu. Terus yang kedua pengembangan produk, apakah peningkatan penjualan secara masif kayak gitu. Nah, itu membandingkan 2 hal ya, comparison perbandingan. Jadi dia sepasang aja tuh, kanan kiri mau pilih yang mana gitu. Kemudian yang keempat, rank order scales. Ini teknik penskalaan dengan memperingkatkan atau mengurutkan gitu. Misalkan diberikan 10 nama bank syariah gitu kan, di kolom yang kedua sebelah kanan tuliskan peringkatnya gitu. Dari skala 1 dari 1 sampai 10 tuliskan rankingnya masing-masing gitu. Jadi meranking, jadi rank order scales gitu. Selanjutnya jenis statistik untuk analisis data. Umumnya terdapat 2 jenis statistik ya. Yang pertama statistik deskriptif, yang kedua statistik inferensial. Kalau statistik deskriptif itu untuk menggambarkan berbagai karakteristik dari karakteristik data dari suatu sampel, misalkan rata-rata, median, ya tengah, modus, maksimal, minimum gitu ya, jumlah gitu. Kalau statistik inferensial itu adalah perkiraan, peramalan, dan pengambilan keputusan dari beberapa variabel. Ada yang parametrik, ada yang non parametrik gitu. Nah, biasanya kalau deskripsi kuantitatif itu dia awalnya menyebarkan kuesioner misalkan untuk mengambil, misalkan untuk penelitian judulnya pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian di Shopee misalkan. Respondennya ada 100 orang. Di bab 4 itu biasanya dijabarkan dulu analisis deskriptifnya, yaitu misalkan dalam pie chart
yang responden laki-laki sekian persen, responden perempuan sekian persen. Terus yang berumur range sekian itu adalah sekian persen, berapa jumlah orangnya berumur sekian, yang pendapatannya sekian kayak gitu ya. Itu adalah statistik sederhananya saja gitu ya, untuk menggambarkan karakteristik suatu sampel gitu secara globalnya. Nah, selanjutnya baru hasil kuesioner yang tadi setuju, sangat setuju, tidak setuju, itu nilai skor 1 sampai 5 tersebut diolah pakai statistik inferensial. Biasanya pakai SPSS, SampleS ya, itu yang sering digunakan. Itu menggunakan SampleS itu adalah statistik inferensial. Nanti hasilnya adalah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian, itu hasil dari statistik inferensial. Jadi tidak bisa diukur secara sederhana seperti mengukur rata-rata, maksimum, minimum kayak gitu. Dia harus pakai rumus-rumus yang kompleks atau pakai software gitu, seperti SampleS. Nah, kemudian jenis analisis data berdasarkan jumlah variabel. Gitu. Variabel itu kayak tadi yang dicontohkan, pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian. Berarti ada variabel harga, variabel promosi, variabel keputusan pembelian gitu. Berarti di judul itu ada 3 variabel gitu. Nah, ini ya pembagiannya ya, ada analisis univariat. Uni itu 1, berarti analisis terhadap 1 variabel saja. Kemudian analisis bivariat, berarti terhadap 2 variabel. Itu bisa dia menganalisis hubungannya saja, apakah berhubungan atau tidak berhubungan, atau analisis pengaruh, apakah berpengaruh atau tidak berpengaruh gitu, melalui regresi sederhana pakai analisisnya. Kemudian analisis perbedaan, apakah 2 variabel ini berbeda atau tidak berbeda gitu. Biasanya pakai t-test, paired sample t-test, uji Sain, uji Mann-Whitney, uji Friedman, uji Kruskal-Walsh. Nah, yang ketiga analisis multivariat. Ini analisis terhadap lebih dari 2 variabel. Ini contoh analisisnya bisa pakai analisis regresi berganda, analisis diskriminan, analisis faktor, atau one way ANOVA. Selanjutnya, langkah dan prosedur pengolahan data untuk penelitian kuantitatif. Yang pertama, yaitu tahap pengumpulan data melalui instrumen, contohnya kuesioner atau pertanyaan wawancara. Yang kedua, tahap pengeditan, itu untuk kejelasan dan kelengkapan pengisian instrumen gitu. Kalau ada data-data yang kotor atau yang tidak lengkap, itu data tersebut dieliminasi atau dibuang gitu. Yang ketiga adalah tahap pemrograman, identifikasi dan klasifikasi pertanyaan. Itu merapihkan untuk nanti dimasukkan ke software gitu. Ini tahap tabulasi data, baru entry data. Software tersebut maunya format import datanya seperti apa gitu kan. Kemudian yang kelima, tahap pengujian kualitas data, yaitu diuji dulu validitasnya sama reliabilitasnya. Itu biasanya kalau di software sudah ada fiturnya untuk uji validitas dan reliabilitas. Yang keenam baru tahap deskripsi data gitu. Berbagai ukuran-ukuran ya, itu dideskripsikan hasil dari suatu software biasanya ya. Nah, terus baru terakhir
uji hipotesis, tahap pengujian hipotesis. Apakah tadi hipotesis atau dugaan awal itu diterima atau ditolak. Setelah tahu hasil uji hipotesisnya, baru disimpulkan. Nah, jadi kita sudah menyinggung validitas dan reliabilitas. Ini sangat akrab sekali di penelitian kuantitatif. Jadi apa itu validitas? Ya, penelitian yang baik itu kan adalah data yang digunakannya itu syaratnya harus valid dan reliable gitu ya. Jadi apa itu validitas? Validitas itu adalah ukuran untuk menilai apakah alat ukur yang digunakan benar-benar mampu memberikan nilai peubah yang ingin diukur gitu. Misalnya nih, sebagai contoh, penggunaan beberapa alat ukur seperti penggaris, roll meter, dan alat timbang gitu. Jika ingin mengukur berat badan, itu tepatnya diukur pakai alat timbangan badan, bukan pakai penggaris gitu kan. Kalau mengukur berat badan pakai alat timbang badan, maka data yang dihasilkan akan valid ya, karena sesuai tujuan yang ingin dicapai dengan alat yang digunakan untuk mengukur gitu. Kalau berat badan diukur dengan penggaris, maka data yang dihasilkan akan menjadi kurang valid gitu. Masa berat badannya 100 cm gitu kan, itu tidak valid gitu. Atau keliling suatu tanah atau bangunan, itu diukur pakai roll meter gitu. Kalau penggaris digunakan untuk mengukur panjang dan lebar buku, misalkan pensil gitu. Nah, sedangkan reliabilitas adalah ukuran untuk menilai apakah alat ukur yang digunakan mampu memberikan nilai pengukuran yang konsisten gitu. Gitu. Misalkan kita punya instrumen ya untuk alat ukurnya, kita pakai untuk responden di kelas A gitu. Hasilnya adalah hipotesis diterima gitu kan. Nanti di kelas B dengan sifat responden yang sama, atau seminggu lagi di tes lagi, itu akan berbeda gitu, tidak konsisten hasilnya kayak gitu. Berarti instrumen penelitian tersebut tidak reliable gitu. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Ya, alhamdulillahnya sekarang sudah ada fiturnya di software-software gitu. Tinggal dimasukkan data, nanti ada angka minimumnya. Kalau di bawah angka minimum tersebut berarti tidak valid ini gitu. Harus dievaluasi lagi desain penelitiannya. Atau dia sudah valid, sudah validitasnya lolos uji validitasnya, ternyata uji reliabilitasnya di bawah angka minimum, berarti harus dievaluasi juga seperti itu. Nah, untuk uji validitas di SPSS itu pakai uji korelasi Pearson Product Moment. Kalau uji reliabilitas di SPSS itu pakai uji Alpha Cronbach. Kemudian uji asumsi klasik ada pakai uji normalitas, multikolinearitas, dan uji heterokedasitisitas. Ya, ini sangat statistik, detailnya dipelajari dalam mata kuliah statistik. Nah, ini software-software yang bisa digunakan untuk analisis data kuantitatif.
Yang pertama ada SPSS, kemudian ada Minitab, Lisrel, SAS, Evius, Amos, Tata, Glastat, G-Power, PSPP, Regress, LT, kemudian Smart PLS. Ini bisa digunakan oleh peneliti untuk penelitian kuantitatif. Sedangkan untuk tidak bisa back ya. Untuk kualitatif itu masih sedikit ya, bisa pakai Super Decision Plus, kemudian Value Stream Mapping atau NVivo gitu. Atau kebanyakan orang-orang tidak pakai software untuk penelitian kualitatif. Kita tiba di akhir ini ya, sesi ini. Materi sudah disampaikan semua. Silakan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Dan untuk menguji pemahaman, seperti biasa, ada kuis. Yang pertama, jelaskan sumber kesalahan pengambilan data. Kedua, jelaskan perbedaan data primer dan data sekunder. Kemudian, jelaskan apa itu validitas dan apa kegunaan uji validitas. Yang keempat, jelaskan apa itu reliabilitas dan kegunaannya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.